Dan saya diperintahkan untuk mencari teman-teman untuk datang mengadakan pengangkatan jenazah di Lubang Buaya. Jadi itu tidak ada surat perintah, tidak, cuma nunjuk saja. Ya, bukan apa, saya kebetulan di sekolah intai para amfibi itu saya jadi pelatih selam. Nah, yang saya tunjuk teman-teman itu, yang saya tahu kualitas mereka, kapasitas mereka. Jadi waktu itu kan tanggal 3 pagi, ya ketemu di jalan, ayo men, melok, ayo Jo, melok, gitu aja, hanya nunjuk-nunjuk gitu aja. Jadi karena memang situasi keadaannya pada saat itu ya demikian. Jadi tanpa surat perintah, waktunya kita siap tanpa surat perintah. Berangkat, yang penting bagaimana, karena juga masih tanda tanya apakah betul itu di lubang itu jenazah para jenderal. Kan masih tanda tanya. Itu masih ada berita dari Sukitman, anggota polisi yang ketangkap di Jalan Surabaya itu. Nah, jadi pagi-pagi, kurang lebih 3:30 pagi subuh tanggal 4, kita menuju ke Lubang Buaya. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, orang-orang semua ini kan orang-orang Surabaya. Jadi tidak tahu memang mana itu Lubang Buaya, nggak tahu. Saya hanya kebetulan ingat-ingat di Halim sana ada apa itu? Saya tidak mengenal kampung Lubang Buaya, coba tahu jalannya kira-kira menuju ke sana. Jadi sopir begitu keluar dari pos, ning diri, ya, jadi nggak tahu, udah menuju ke Halim saya bilang. Ya sudah ikut. Sudah sampai di Halim, artinya di Cililitan, masuk dari Cililitan ke Halim, kita enggak seenaknya aja juga masuk. Karena waktu itu sudah ada pos-pos Angkatan Udara. Kita bertanya di pos-pos itu, artinya alamat atau tempat Lubang Buaya, kampung Lubang Buaya itu di mana. Ya orang-orang yang jaga di situ pelengah-pelengah gitu, kelihatan enggak tahu gitu. Itu di daerah Halim ya. Jadi ada 3 pos kita lewat. Semua tidak tahu. Akhirnya kita berhenti di seksi atau di kesatuan intelijen di Pangkalan situ. Jadi para perwira lah yang masuk, kami kan di luar. Jadi dokter 2, Pak Sukendar, Kapten Sukendar sama Letnan Mispan masuk. Mereka berbincang-bincang kurang lebih hampir 2 jam, keluar. Ya terus ngomong sama saya, mereka nggak tahu dong. Ya kalau nggak tahu ya pulang, saya bilang. Lah kalau nggak tahu terus kemana Pak? Kan pulang, mungkin nggak tahu alamatnya. Ya, kebetulan ada polisi Angkatan Udara, polisi Angkatan Udara bersepeda motor merapat dengan kita. Langsung dia mengatakan, mau ke Lubang Buaya, Pak? Siap, mari saya antar. Jadi kalau saya pikir sekarang itu, kalau tidak ada polisi Angkatan Udara yang bawa kita ke Pondok Gede, ya mungkin perjalanan untuk pengangkatan itu ya ada makan waktu banyak gitu. Sudah setelah sampai di jalan Lubang Buaya, motong itu di kampung Lubang Buaya, itu juga sudah ada pasukan RPKAD yang menguasai daerah sana. Dibayangkan Pondok Gede pada waktu itu kan underneming karet, jadi pohon karet yang banyak. Dan di sebelah kanan itu ada apa itu? Tanggul yang kurang lebih, tanggul itu ada 2 meter. Sehingga kegiatan latihan para gerwani dan pemuda itu di sana tidak terlalu kelihatan dari jalan. Ya dimaklumi itu. Nah, terus kami jalan terus. Setelah juga mau masuk di Lubang Buaya, artinya ke tempat sasaran, dijaga oleh RPKAD. Jadi ada pembantu letnan sama seorang kopral yang kebetulan saya mendapatkan brevet penerjun ini juga di Batu Jajar tahun 62. Seangkatan dengan dia. Jadi dia ngerti, loh, tidak boleh masuk Pak Kando. Itu dia bilang. Selain pasukan RPKAD tidak boleh masuk. Itu perintah
Sarbo Edi. Itu dia sersan atau kopral, saya tidak terlalu jelas, cuma itu perintahnya dia. Jadi saat itu ya kita tidak bisa masuk langsung. Ya itulah yang saya tahu, kita tunggu di luar. Tunggu di luar, setelah kurang lebih ada 1 jam, hampir 2 jam itu, terus rombongan Panglima Kostrat, Pak Harto datang. Begitu datang mereka, langsung Pak Sukendar yang dari Kostrat langsung masuk. Terus melaporkan bahwa pasukan KKO yang akan menolong sudah ada di depan. Suruh mereka masuk. Jadi kita baru bisa masuk ke sana. Berbincang-bincang dengan dokter kesehatan dari Angkatan Darat, seorang brigjen, itu merintahkan kepada kita kalau bisa diangkat secara bajar. Nah itu kan lubangnya, katanya yang mengukur itu, garis tengahnya ada 75 cm. Garis tengahnya sumur itu. Nah, sampai di sumur itu sudah terlihat, sudah bersih. Jadi kelaras dari pohon karet itu sudah bersih. Cuma ada lampu yang sorot, terus ada kaki kelihatan di atas. Kaki satu. Jadi ternyata kepala semua ada di bawah. Jadi semua itu ada di bawah. Nah, ini cerita dari Pak Sukitman sendiri, polisi itu. Karena Pak Sukitman itu yang tahu persis sama Letnan Tendean, waktu diinterogasi para jenderal kita, itu selesai diinterogasi, itu dibawa ke lubang nggak enak-enakan, langsung ditarik kakinya katanya, terus digeret. Sampai dekat lubang, dicemplung loh, terus ditembakin dari atas. Ini kesaksian dari Sukitman yang menceritakan kepada kita. Gitu. Nah, setelah itu namanya Pak Saparimin, ya Pak Saparimin itu boleh kata dari tim kita yang termasuk kalau kita kategorikan yang qualified dalam hal penyelaman, karena beliau pernah sekolah penyelaman khusus di Rusia. Gitu. Nah saat itu saya mau menggambarkan, ya sebagai seorang tentara yang biasa harus ada taktik tersendiri, dia waktu itu ragu-ragu untuk masuk. Karena apa? Saya waktu itu tidak tahu. Lah, saya pikir kalau dia gagal, ini gagal lagi. Ya saya langsung angkat akualung, saya langsung pasang di belakangnya. Wis gak apa-apa men, gitu loh. Ya, saya gitu. Dia cuma bilang, lagi open do, gitu. Jadi rupanya dia takut kalau begitu ngangkat senjata, ngangkat jenazah itu mereka taruh bahan peledak atau granat gitu, kan korban juga. Itu yang dia khawatirkan ya. Syukur itu tidak terjadi. Nah, terus dia turun, periksa orientasi, naik ke atas lagi, ngomong sama dokter bahwa tidak mungkin kalau dia angkat secara wajar. Terus gimana? Ya diikat. Ya boleh diikat, tapi jangan diikat ke lehernya katanya. Nah, siapa yang bisa tahu turun hanya ngerabah gitu diikat, ya nggak tahu itu leher atau apa kan, pokoknya terikat kan itu. Itu kan ceritanya. Jadi kejadian-kejadian itu begitu. Ya setelah itu pelaksanaan ya memang demikian. Jadi turun, diikat, baru naik yang ikat, baru ditarik. Ya juga perlu diketahui bahwa ada juga dari Angkatan Darat, dari RPKAD, namanya Anang, prajurit kepala, itu juga yang mengangkat jenazah, yang melaksanakan jenazah. Jadi satu demi satu diangkat. Terus yang perlu diketahui, pada saat Jenderal Utoyo dan Pak Yani rupanya terikat jadi satu, dan tali ini kan sudah dipakai beberapa kali, jadi mungkin sudah rantas. Sudah mau dekat mulut sumur, itu putus. Jadi jatuh lagi ya, jatuh di konon dalamnya katanya 12 meter. Ya itu.
Nah, terus akhirnya masuk lagi ngikat, tarik. Yang saya ya bukan berkesan kayak apa ya, cuma ya bahasanya mesakne ya. Melihat Jenderal Yani itu karena jenazah-jenazah yang lain kalau diangkat taruh di tanah langsung tegang gitu. Tapi beliaunya begitu diangkat taruh tanah langsung terlempar kepalanya, plak gitu. Saya langsung jongkok lihat, waduh seperti ada tersayat, ya, tapi tidak putus. Itu ya yang saya melihat secara jelas itu keadaan itu. Ya ceritanya kan kalau di film itu Pak Yani kan sudah ditembak di rumah ya. Jadi di film itu dikisahkan Pak Yani sudah mati di rumah. Jadi konon ceritanya ditarik terus dilempar ke truk dibawa ke lubang buaya. Jadi satu-satu dan yang terakhir yang diangkat itu adalah Jenderal Panjaitan. Semua dimasukkan ke peti satu-satu terus dibawa ke RSPAD. Dan jenazah pada saat itu jadi keadaannya sudah membengkak tentu ya, sudah hari yang keempat. Jadi sudah melepuh. Cuma persendiannya ini masih kuat. Dan sudah kotor. Cuma tendean karena terakhir ditembak, dibunuh, itu masih bersih. Dia mengandalkan jaket krem, dia masih bersih. Jadi jelas, dia memang yang terakhir. Setelah itu kita dikumpulkan oleh Pak Harto, menyampaikan terima kasih dan ucapkan terima kasih kepada Panglimamu. Apakah ada penyiksaan? Pertama, kejadian itu pasti betul bahwa ada penculikan dan pembunuhan jenderal dan satu perwira pertama yang dimasukkan ke lubang. Itu jelas kita yang sebagai saksi. Kalau ditanya tentang disilet dan lain sebagainya, kebetulan kami tidak memperhatikan itu. Ya, hanya saya bisa memberi keterangan yang kelihatan secara nyata itu kulit mereka itu sudah mulai mengelupas dan dagingnya sudah membengkak dan proses pembusukannya memang sudah drastis gitu. Itu yang jelas saya bisa sampaikan. Jadi kalau penyiksaan, istilah penyiksaan melihat ada disilet, matanya dicungkil dan lain itu, saya sungguh-sungguh enggak ada kepikiran situ. Cuma yang saya kaget itu ya Jenderal Yani itu, yang begitu diangkat terus kepalanya terlempar gitu itu yang menjadi kaget saya itu yang saya perhatikan. Ada sayatan di leher itu. Itu aja. Terus apa lagi ya? Apakah film itu apakah benar yang sekarang bisa kita lihat itu apakah keadaannya sudah mewakili? Kalau lihat film itu, namanya film loh Pak. Ya film itu kan tentu dibikin sutradara untuk supaya juga ada unsur seni ya dilihat. Kalau saya lihat sepintas itu, kalau bapak-bapak perhatikan Jenderal Soeharto pakai doreng yang kuning itu benar itu dokumentasi. Pengangkatan juga sebagian itu benar. Jadi kalau menurut saya kesimpulan kejadian itu memang benar. Cuma kalau sudah namanya film direkayasa, memang direkayasa untuk supaya dilihat baik saya kira. Ya kalau dilihat asal lihat nonton tidak menarik, siapa yang mau lihat film itu? Loh ini keterangan dari pemeran Soeharto waktu di mana? Di masjid Sudah waktu Jakarta.